Nah, pada seri pembahasan kali ini ya, nah ini saya akan membahas UAS Fisika tahun 2024-2025 ya. Nah, ini baik sesi sesi siang maupun yang sesi pagi ya. Ini keduanya langsung akan saya bahas pada video kali ini. Oke. Nah, mari kita mulai ya. Nah, jadi di sini kita langsung mulai dari soal nomor 3 ya. Karena untuk yang nomor 1 itu tentang momentum sudah diujikan pas UTS kemarin. Dan juga nomor 2 itu tentang dinamika rotasi yang juga sudah di UTS kan kemarin. Nah, oke. Nah, sekarang kita langsung lihat ke soal nomor 3-nya. Nah, dikatakan sebuah sistem terdiri dari sebuah batang homogen dengan massa M sama dengan 10 kilo dan panjang L-nya adalah 2 meter serta dua balok identik bermassa 2 kg menempel pada batang di titik C dan juga D. Nah, sistem ini digantung menggunakan tali di titik A dan B ya, sehingga batang berada pada keadaan setimbang seperti pada gambar. Nah, gambarkanlah gaya-gaya yang bekerja pada batang ya. Nah, ini saya akan coba mengambil si gambarnya terlebih dahulu ya. Nah, langsung kita akan gambarkan gaya-gayanya di sini ya. Nah, tentunya ini akan ada gaya beratnya ya. Nah, karena kedua benda ini itu nanti sama ya si gaya beratnya ya. Nah, maka nanti ya, ini gaya-gaya bekerja pada batang ya. Nah, berarti nanti gaya yang bekerja pada batang itu nanti adalah si gaya normalnya ya. Normal di C-nya. Oke, nanti ini ada gaya normal di D-nya ya. Nah, yang mana gaya normal ini nanti dia merupakan hasil dari apa? Hasil dari si MG-nya ini. Ya, dia aksi-reaksi dengan gaya normal yang dialami oleh si masing-masing kotak. Ya, nah nanti ini juga sama. ND di sini nanti juga adalah M kali G. Nah, kemudian nanti ini ada gaya tegangan tali A dan nanti ini ada gaya tegangan tali B. Nah, kemudian di tengah-tengah batang ini ya, bakal ada gaya berat dari si batangnya ini, yaitu M besar G. Ya, nah inilah nanti gaya-gaya yang bekerja pada si batang ini ya. Nah, itu untuk yang A. Nah, yang B, tentukanlah besar gaya tegangan tali pada A ya. Nah, jadi kalau kita mau mencari gaya tegangan tali pada A, maka paling mudahnya kita langsung tinjau ya. Kita langsung tinjau nanti sigma tau atau sigma torsi ya. Nah, ini kan mesti sama dengan 0 nih. Nah, tentunya di sini ya, sigma torsi ya di semua titik itu mesti sama dengan 0. Nah, cuma paling gampangnya kita akan ngambil yang mana ya. Nah, nanti kita akan ngambil, nah karena kita mau cari TA, kita ambil aja di titik B ini. Supaya apa ya? Nah, kalau kita ambil di titik B, maka gaya yang di titik B ini ya, semua gaya yang di titik B ini bisa kita abaikan. Oke ya, semua gaya di titik B ini bisa kita abaikan ya. Nah, sehingga kita nanti hanya melihat pada kasus ini saja ya. Oke ya, ini karena kita tinjaunya di batang ya, jadi kita langsung lihat yang ke atas saja ya, nggak usah yang ke bawahnya ya. Nah, jadi kalau kita tinjau sigma tau di titik B, maka TB ini akan kita abaikan, sehingga kita hanya punya satu variabel yang belum diketahui, yaitu si TA ini. Nah, kita bisa lihat di sini, oke ya. Nah, ini yang menyebabkan batang muter siapa saja? Tentu si TA, NC ini, MG ini, dan juga ND ini ya. Nah, TA ini menyebabkan batang muter apa? Jadi di sini ya, karena polosnya kita bikin di titik B. Nah, ini semacam kita ambil satu pulpen, habis itu kita jepit di titik B-nya ini. Nah, setelah kita jepit di titik B ya, nah ini kita bayangin kita berikan gaya ya di TA ini, maka dia akan muter gimana? Dia akan muter berlawanan ya. Nah, ini
ya. Nanti dia akan muter searah jarum jam ya. Nah, karena nanti searah jarum jam, maka nanti nilainya adalah negatif ya. Jadi minus TA kali panjang lengannya apa? Nah, panjang lengan itu jarak tegak lurus dari gaya ya, nah, sampai nanti sumbu putarnya, yaitu keseluruhan ini, yaitu adalah L, L ya semuanya. Nah, kemudian si NC-nya ini ya, nah NC-nya ini ya, yaitu sebesar mg. Nah, dia menyebabkan batang muter gimana? Nah, jadi bayangin kita jepit di ujung sini, habis itu kita berikan gaya ke bawah. Maka nanti dia muternya akan berlawanan arah jarum jam ya. Nah, berlawanan arah jarum jam berarti nanti dia akan jadi positif ya. Mg kali, nah panjang lengannya apa? Panjang lengan kita ambil jarak tegak lurus sampai ke sumbu putar, yaitu yang ini semua ya. Nah, otomatis kalau ini L per 6 berarti ini sisanya kan L kurangi L per 6, yaitu 5 per 6 L. Oke. Nah, kemudian selanjutnya nanti si MG ini ya. Nah, MG ini juga menyebabkan batang muter ya. Jadi bayangin nanti ini kita tetap jepit ya. Nah, kita berikan gaya sebesar MG ini. Nah, nanti dia tetap akan muter berlawanan arah jarum jam ya. Sehingga nanti positif M besar G kali panjang lengannya itu adalah yang ini, yaitu setengah L. Nah, selanjutnya tinggal yang ini ya. Nah, M kecil G. Nah, ini juga akan menyebabkan batang muter gimana? Ini juga akan menyebabkan batang muter berlawanan arah jarum jam ya. Berarti nanti dia juga positif. Mg kali, nah panjang lengannya apa? Panjang lengannya ini. Itu L per 3. Ya, nah ini akan sama dengan 0 ya. Tidak ada lagi kan ya gaya-gaya yang menyebabkan batang berputar. Nah, sehingga di sini ya. Nah, ini semua punya L, jadi kita bisa langsung bagikan saja semuanya dengan L. Habis itu nih TA-nya kita pindah ke ruas kanan, maka kita akan dapati apa? TA ini akan sama dengan 5 per 6 MG tambah setengah M besar G tambah sepertiga M kecil G. Nah, 5 per 6 tambah sepertiga itu nanti jadinya adalah 7 per 6 M kecil G ditambah nanti dengan setengah M besar G. Nah, ini tinggal kita masukin saja ya si nilai-nilainya ya, yaitu 7 per 6 kali, nah masanya itu ya, masa bendanya itu adalah 2 kilo ya. Oke, nah gravitasinya di sini ya di soal itu nanti dispesifikkan gunakan 10. Ditambah setengah kali masa batangnya berapa ya? Nah, masa batangnya itu adalah 10. Oke, dikali G-nya juga 10 ya. Nah, sehingga kita dapati di sini itu kan bisa coret 3 ya. Nanti ini jadi 70 per 3 ditambah nanti dengan 50. Oke ya. Nah, sehingga nanti ini jadinya adalah 220 per 3 Newton. Oke ya. Nah, itulah nanti si gaya tegangan tali pada A ya. Nah, itu untuk yang kasus B ya. Nah, yang C, tinjau situasi lain ketika kedua balok dihilangkan dari sistem, kemudian tali diputus. Tali B diputus ya. Nah, itulah percepatan sudut batang sesaat setelah tali diputus ya. Diketahui momen inersia batang homogen terhadap pusat masanya adalah 1/12 ml². Nah, maka sekarang kita tinjau kasusnya adalah yang seperti ini ya. Nah, jadi ini sama. Oke, ya ini TA dia tetap ada ya. Nah, ini batangnya semua kita hilangin ya. Nah, nanti dia hanya menyisakan si bendanya yang kita hilanginnya. Nah, ini hanya menyisakan si batangnya ini saja ya. Nah, ini tali B sudah kita putus. Ya, otomatis ya di sini kan nanti dia cuma berlaku si gaya TA dan juga apa ya. Nah, TA dan juga nanti si MG ini.
Oke ya, nah ini nanti di tengah-tengah ya, yaitu nanti si jaraknya adalah ya setengah L ya, karena dia kan di batang homogen. Nah otomatis ya kalau ini kita biarin, dia batangnya akan muter gimana? Pasti akan muter seperti ini ya. Oke, dia akan muter searah dengan jarum jam ya. Nah di sini tinggal kita tinjau saja sigma tau nanti di porosnya ini. Oke ya, jadi sumbu putarnya itu nanti di titik A ini ya. Nah jadinya sigma tau di titik A itu nah nggak sama dengan 0 lagi ya, tapi itu adalah I kali alfa. Nah sekarang kita butuh si nilai I di titik A ini dulu. Yang kita tahu kan adalah I di pusat masanya kan ya. Nah I di pusat masanya kan di sini nih. Oke, yang pusat masanya itu kan di sini nih ya. Nah kalau kita mau I di titik A, maka I di titik A itu nanti akan sama dengan apa ya? Nah I pusat massa ditambah nanti dengan M kali pergeserannya kuadrat ya. Tinggal gunakan ini namanya teorema sumbu sejajar. Nah sehingga kita akan dapati nah di sini I pusat massanya adalah berapa itu? 1/12 ml kuadrat. Tambah nanti ini M kali, nah ini pergeserannya seberapa jauh? Nah pergeserannya itu adalah sejauh D/2 ya, berarti ini D/2 L/2 ya. Nah sehingga kita bisa tuliskan nanti ini L/2 kuadrat. Maka didapati ini 1/12 ml kuadrat ditambah 1/4 ml kuadrat ya. Nah nanti ini kalau kita jumlahin dia akan jadi 1/3 ml kuadrat. Oke, nah itu nanti adalah si momen terhadap si titik A ini ya. Nah oke ya, momen inersia terhadap si titik A ini. Nah sehingga sekarang sudah bisa kita masukin ya. Nah yang menyebabkan batang ini muter gimana ya? Nah ini kan titik A ini yang kita jepit ya. Jadi kita ambil satu pulpen, kita jepit di titik A. Kemudian kita berikan gaya MG ini. Maka batang akan muter gimana? Batang akan muter searah jarum jam ya. Sehingga dia jadi negatif. Negatif MG. Nah kali ini, nah panjang lengannya apa? Panjang lengannya adalah setengah L. Oke, nah kemudian ini si batangnya ini juga muternya searah jarum jam ya. Nah berarti itu nanti juga adalah minus ya. Berarti I di A dikali nanti dengan alfa. Nah ini minus bisa kita coret. Ini jadi setengah MGL. Ini akan sama dengan, nah I di A itu tadi adalah 1/3 ml kuadrat. Nah, di sini M bisa kita coret, L bisa kita coret ya. Nah, sehingga kita akan dapati bahwa alfa ini adalah 3G/2L. Ya, nah tinggal kita masukin saja nilai-nilainya ya, yaitu dalam hal ini dia pakai G-nya adalah 10/2 kali. Nah, panjang batangnya itu adalah 2 meter ya. Oke, nah sehingga kita dapati ini nanti adalah 7,5 radian per second kuadrat. Nah, itulah nanti yang sebagai si alfanya ya, atau percepatan sudutnya ya. Oke, nah inilah pembahasan untuk yang soal nomor 3. Ya, ini yang terkait tentang kesetimbangan. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal yang keempat. Dikatakan ada sebuah kubus homogen dengan massa 16 kilo dan massa jenis kubusnya adalah 2000 kg per meter pangkat 3. Nah, digantung di atap menggunakan seutas tali yang masanya dapat diabaikan ya. Nah, kubus berada pada keadaan tidak bergerak di dalam air. Seperti ditunjukkan pada
gambar di samping. Nah, sisi atas kubus berada pada ketinggian HA 10 cm. Nah, tekanan atmosfer itu 1,1 kali 10 pangkat 5. Yang A, tentukanlah besar tekanan absolut di bagian bawah kubus. Oke. Nah, untuk mendapati tekanan absolut di bagian bawah kubus ya. Jadi kalau saya sebut nanti ini adalah titik A, maka tekanan absolut itu apa? Tekanan absolut itu ya tekanan total di titik A, itu nanti ada tekanan ya, karena ini dia di wadah terbuka pasti akan ada tekanan atmosfernya. Ditambah nanti dengan oke ya. Nah, ditambah nanti dengan ini ada tekanan hidrostatisnya ya, yaitu rho fluida kali G kalikan nanti dengan si kedalaman airnya ya, yaitu kali H. Oke. Sorry, ini bukan di dasar ya, tapi di sisi bawah ya, sorry. Ya, nah ini sisi bawah kubus berarti ada di sini ya. Oke, nah berarti ini adalah apa? Kedalamannya ini itu adalah, nah kita tahu kan panjang si ini ya, panjang dari si kubusnya itu nanti adalah L. Berarti kita bisa tuliskan ini adalah rho fluidanya. Nah, kali G kalikan nanti dengan HA ditambah nanti dengan L ya. Tentunya fluida di sini ya, kita boleh langsung ganti dia dengan air saja. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan nanti ini ini kita HA sudah tahu ya, G, rho A ini semua sudah tahu ya. Nah, tinggal sisa L ini yang kita perlu tahu. Nah, L ini untuk mendapatnya bagaimana? Nah, kita punya massa, kita punya rho kubus. Berarti kita tahu bahwa rho kubus itu akan sama dengan massa kubus bagikan nanti dengan volume kubus. Maka kita akan dapati si volume kubus ya, di sini akan sama dengan massa kubus bagi nanti dengan rho kubus. Yaitu massa kubusnya adalah 16 bagi nanti dengan 2000. Nah, maka nanti ini dapati 8 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Nah, itu adalah volume kubusnya kan. Nah, yang kita butuhkan si panjang L-nya ini. Ya, panjang sisinya ini. Nah, jadi kita boleh sebut ya, nanti volume itu adalah apa? Volume itu nanti adalah L pangkat 3 ya. Ya, di si panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi. Nah, sehingga kita akan dapati ya, kalau kita akar pangkat 3 dia jadi 2 kali 10 pangkat min 1 meter, atau itu adalah 0,2 meter. Oke. Nah, jadi ya ini kita sudah dapat ya si nilai L-nya, ya tinggal kita masukin nih ya. Nah, jadinya adalah tekanan atmosfernya 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah rho airnya adalah 1000 kali G 10 kali HA di sini berapa? Nah, HA-nya itu kan udah dibilang 10 cm ya. Nah, ubah ke meter itu adalah 0,1 ditambah nanti dengan nih si L-nya itu. Oke, L-nya itu nanti adalah 0,2. Nah, maka kita akan dapati ini 101 ditambah nanti dengan 3000. Oke, maka nanti ini dapati itu adalah 104.000 Pascal ya. Oke, nah itulah nanti P di titik A ini. Ya. Nah, kemudian yang ke B. Tentukanlah besar gaya angkat yang dialami oleh kubus akibat air ya. Nah, karena benda dicelupkan ke dalam air, maka benda itu akan mengalami yang namanya gaya angkat ya, atau itu yang nanti kita kenal sebagai gaya Archimedes. Ya, yang mana gaya Archimedes itu akan sama dengan massa ya, ini massa jenis fluidanya yang dalam hal ini air kali volume benda yang tercelup. Ya, di sini kan dia kecelup semuanya ya. Berarti volumenya volume secara keseluruhan kali nanti dengan G. Nah, massa jenis airnya tadi adalah 1000. Nah, volume kubusnya berapa? Nah, volume kubusnya itu tadi adalah ini 8 kali 10 pangkat min 3. Oke.
Nah, kalikan dengan G-nya itu adalah 10. Nah, sehingga kita akan mendapati nilai FA-nya itu adalah 80 Newton. Oke, nah itu nanti adalah yang B ya. Nah, kemudian yang C, tentukanlah besar tegangan tali ya. Nah, jadi di sini nah, nanti ini ada gaya beratnya ya. Kemudian nanti ini akan ada gaya tegangan talinya ya. Oke. Nah, oke. Nah, maka di sini ya untuk kasus yang C kita bisa tuliskan bahwa sistem dalam keadaan setimbang. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Jadi total gaya ke atas itu akan sama dengan total gaya ke bawah. Maka kita akan dapati dalam hal ini kita akan dapati bahwa T ditambah nanti dengan FA, ini gaya ke atasnya, itu akan sama dengan MG. Jadi gaya tegangan tali ini akan sama dengan MG dikurangi nanti dengan FA. Oke, nah yang mana MG di sini itu masanya, massa kubusnya adalah 16 kilo ya. Berarti ini 16 kali G-nya 10 kurangi gaya angkatnya tadi, itu sudah kita hitung di soal sebelumnya, yaitu 80 Newton. Nah, sehingga kita akan dapati gaya tegangan talinya itu nanti akan sebesar 80 Newton. Ya, nah itulah nanti si apa ya, gaya tegangan talinya ya. Sebesar 80 Newton. Oke, ya. Nah, ini demikianlah ini pembahasan untuk yang soal nomor 4 ya. Ini persoalan terkait dengan fluida statis. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 5. Nah, persoalan nomor 5 nanti ini terkait tentang gelombang ya. Nah, dikatakan seutas tali dengan massa persatuan panjangnya 2,5 kali 10 pangkat min 3. Berarti kita udah tahu rapat massanya ini 2,5 kali 10 pangkat min 3 kilogram per meter. Nah, diikatkan ke sebuah osilator sinusoidal di ujung kiri titik P ya. Nah, tali tersebut direntangkan secara horizontal melewati penyangga di ujung kanan Q. Oke, melewati di ujung kanan Q yang terhubung dengan sebuah beban M. Diketahui jarak antara PC itu adalah D sama dengan 1,5 meter ya. Jadi ini semua adalah D. Nah, ketika osilator dioperasikan dengan frekuensi 100 Hz, terbentuk gelombang berdiri seperti tampak pada gambar. Oke, ya, ini diketahui nanti osilatornya itu 100 Hz. Oke. Nah, amplitudo getaran di titik P dan Q sangat kecil ya, sehingga kedua titik tersebut dapat dianggap sebagai satu titik simpul. Oke ya, jadi ini P dan Q itu nanti dianggap dia sebagai simpul gelombang ya. Nah, yang A, tentukanlah bilangan gelombang, lajur lambat dari gelombang berdiri yang terbentuk. Nah, sekarang kita bisa analisis dari sini ya. Nah, kita tahu bahwa ini segini itu adalah 1/4 gelombang. Berarti ini 1/4, ini tambah sampai sini adalah setengah gelombang, 3/4 gelombang, 1 gelombang. 1/4 gelombang, 1/2 gelombang, 1/34 gelombang, 2 gelombang ya. Nah, ini 2/4 gelombang ya. Oke, 2/4 gelombang. Ini nanti 2,5 gelombang ya. Nah, berarti panjang total ini semua itu nanti akan ya, jadi D ini dia akan sama saja dengan apa ya? 5/2 lambda. Ya, dari total keseluruhan D itu kan dia mencakup 2,5 gelombang ya, atau 5/2 lambda. Nah, sehingga di sini kita bisa dapati lambda itu adalah 2/5 kali nanti dengan D, yaitu 2/5 kali D-nya di sini apa? Ya. Nah, D-nya di sini adalah 1,5 meter.
Nah, sehingga ini didapati ini coret 0,3 ya. Nah, didapati nanti ini lambdanya itu adalah 0,6 meter ya. Oke. Nah, kalau kita udah dapati si lambdanya, maka bilangan gelombang itu nanti sama dengan K itu adalah 2 pi per lambda. Jadi dapati ini 2 pi per 0,6 ya. Nah, sehingga kita dapati apa? Itu nanti adalah 10 per 3 pi. Satuannya sepermeter. Oke. Nah, ini nanti bilangan gelombangnya ya. Nah, lajur lambatnya. Nah, lajur lambatnya berarti itu V tinggal sama dengan apa? Lambda kalikan nanti dengan F. Oke, V itu nanti adalah lambda dikalikan saja nanti dengan F ya. Nah, sehingga kita akan dapati dalam hal ini lambdanya adalah 0,6. Oke, dikalikan nanti dengan frekuensinya adalah 100. Nah, maka kita akan dapati ini nilainya adalah 60 meter per sekon. Ya, nah itulah nanti cepat lambat dari si gelombangnya ya, atau laju lambat dari si gelombangnya itu. Oke, nah ini ini adalah pembahasan untuk yang soal nomor A ya. Nah, untuk yang B, hitunglah massa beban yang digunakan. Berarti kita tahu ya, khusus pada tali ya. Nah, cepat lambat gelombang juga bisa kita nyatakan sebagai apa? Bahwa cepat lambat gelombang itu nanti adalah akar dari gaya tegangan tali bagi nanti dengan si rapat masanya ya. Nah, tentunya di sini kalau kita perhatikan, nah ini kan nanti akan ada gaya beratnya kan ya. Nah, nanti ini bakal ada gaya tegangan talinya. Nah, kalau kita tinjau sigma Fy sama dengan 0, maka total gaya ke atas itu sama dengan total gaya ke bawah. Berarti si Ft ini ya, gaya tegangan talinya itu nanti akan sama dengan Mg. Nah, sehingga di sini ya, pada kasus ini kita bisa mendapati bahwa V ini akan sama dengan apa? Akar dari, nah ini baiknya kita tulis pakai M besar saja ya, biar konsisten dengan yang diberikan ya. Oke, nah ini berarti nanti jadinya adalah M besar G bagi nanti dengan mu. Nah, kuadratkan kedua ruas, jadinya V kuadrat itu adalah M besar G bagi nanti dengan mu. Berarti kita akan dapati M besar ini nanti adalah mu kali V kuadrat ya, bagikan nanti dengan G. Ya, M ini nanti adalah mu kali V kuadrat bagikan nanti dengan G ya. Nah, sehingga ya, nah ini tinggal kita masukin saja nilai-nilainya ya, yaitu mu-nya tadi adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3 kalikan V kuadratnya, berarti kecepatan cepat lambatnya tadi adalah 60. Nah, bagikan dengan gravitasinya nanti adalah 10 ya. Nah, ini sehingga kita akan mendapati (0,9 kilo ya. Oke, 0,9 kilo ya. Nah, itu nanti adalah si massa dari si beban yang digunakan ya. Nah, sekarang untuk yang C. Jika massa beban dikurangi menjadi 1/4 kali semulanya, tentukanlah jumlah gelombang yang nanti akan terbentuk pada tali ya. Nah, jadi di sini ya kita tahu bahwa nah nanti di sini kita tahu bahwa bisa kita tuliskan nanti rapat massa gelombang itu kan adalah Mg ya. Ini kali ke sini bagi nanti dengan si V kuadrat. Oke ya. Nah, yang mana yang mana nanti ini
V ini bisa kita tuliskan dia sebagai apa? V ini kan adalah lambda kali F ya. Berarti ini sama seperti lambda kuadrat kali nanti dengan F kuadrat. Nah, kita tahu bahwa yang namanya mu di sini ya. Jadi yang namanya mu di sini, nah itu kan dia bergantung sama bahan talinya ya. Nah, di sini kan kita yang kita ganti itu hanyalah si bebannya saja ya. Talinya ya tetap sama. Nah, karena talinya tetap sama, maka dalam hal ini si rapat massa talinya ini pasti akan sama saja. Ya, nah sehingga kita dapati nanti ini M kali G per ya lambda kuadrat kali F kuadrat. Nah, ini masanya berubah ya. Jadi kita sebut M aksen. G ya gravitasi gak mungkin berubah ya. Nah, ini lambdanya juga berubah ya. Nah, tapi frekuensi osilatornya tetap sama ya. Nah, di sini kan osilatornya itu dia dioperasikan dengan frekuensi 100 Hz kan ya. Nah, kita gak mengganti si osilatornya itu. Berarti osilatornya ini akan tetap sama saja. Nah, sehingga ini F bisa kita coret, G bisa kita coret. Ya. Nah, tujuan kita di sini adalah mau mencari nanti si lambdanya ya. Nah, berarti dalam hal ini kita bisa tuliskan bahwa lambda aksen per lambda kuadrat ya. Ini saya kalikan ke sini, ini saya ke siniin ya. Jadinya ini adalah M aksen bagi nanti dengan M. Nah, sehingga dapati ini lambda aksen per lambda itu akan sama dengan akar dari M aksen bagi nanti dengan M. Oke ya. Nah, maka di sini ini saya lanjut ke samping ya. Nah, lambda aksen itu akan sama dengan akar dari M aksen bagi nanti dengan M dikali nanti dengan lambda ya. Nah, ini tinggal kita masukin yaitu akar dari, nah M aksennya berapa ya? Nah, M aksennya itu adalah, nah dia menjadi 1/4 kali semulanya ya. Berarti ini 1/4 kali awal bagikan nanti dengan M dikali nanti dengan si lambda awalnya ya. Lambda awalnya tadi berapa? Lambda awalnya itu adalah 0,6. Nah, sehingga ini tinggal kita coret akar 1/4 itu setengah kali 0,6 itu nanti adalah 0,3 meter. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini kan adalah jumlah gelombangnya kan ya. Oke, jumlah gelombang ya. Nah, tadi kan kita bisa nyatakan D ini sebagai apa? Ini jumlah gelombang kali nanti dengan lambda kan. Nah, berarti di sini ingat D-nya dia juga tidak berubah ya, panjang talinya tetap sama. Nah, ini akan sama dengan N aksen kali nanti dengan lambda aksen. Oke, nah sehingga kita dapati nanti si N aksennya ini itu nanti adalah apa? Ya, sebut N aja kali ya. Nah, N nanti ini akan sama dengan D bagi nanti dengan lambda aksennya, yaitu 1,5 bagi nanti dengan 0,3 ya. Nah, itu jadinya kita akan dapati 5 ya. Atau ya ini ada 5 gelombang yang nanti akan terbentuk ya di sistem osilasi kita ini. Oke, jadi ini yang tadi awalnya dia cuma 2,5 gelombang ya. Nah, ketika kita ganti masanya jadi 1/4 kalinya, nah dia sekarang jadi ada total 5 gelombang. Oke ya, nah demikianlah ini pembahasan untuk yang soal nomor 5 ya. Yaitu tentang gelombang ya. Nah, ini sudah beres semua yang yang soal ujian yang di sesi pagi. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas untuk yang sesi siang ya. Nah, untuk yang sesi siang kita akan mulai dari soal nomor 2 ya, karena soal nomor 2 ini dia terkait tentang gerak menggelinding ya. Nah, ya, yang tidak lain gerak menggelinding itu kan sebetulnya adalah gabungan nanti dari gerak rotasi dan juga nanti gerak translasinya. Nah, dikatakan sebuah silinder ya, momen inersianya adalah sekian, dikenakan gaya konstan sebesar 12 Newton pada arah horizontal melalui sebuah tali yang dililitkan di sekeliling silinder.
Oke, sedemikian sehingga silinder menggelinding tanpa selip ya. Nah, jadi kalau menggelinding tanpa selip maka nanti akan berlaku bahwa ya, menggelinding tanpa selip berarti nanti akan berlaku bahwa V pusat massa itu nanti akan sama dengan omega S, dan juga nanti A pusat massanya akan sama dengan alfa kali R. Oke. Nah, diketahui silinder pejat tersebut memiliki massa sekian dan jajah sekian ya. Tentukanlah torsi terhadap titik P dari silinder ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari torsi terhadap titik P ya. Nah, torsi terhadap titik P ya. Nah, maka dalam hal ini kita bisa ngambil apa ya? Nah, tinggal kita torsi terhadap titik P. Nah, di sini itu yang gaya yang berkontribusi itu hanyalah siapa? Ya, gaya berkontribusi itu hanyalah si F ini saja ya. Nah, sisanya gak ada gaya lain lagi ya. Nah, tinggal F kali panjang lengannya apa? Panjang lengan, ingat kita selalu tarik garis tegak lurus ya. Dari gaya sampai ke porosnya itu ya, yaitu titik P-nya ini. Ya, dimana ini adalah 2F ya. Nah, berarti kita bisa ambil F ya dikali nanti dengan 2R ya. Nah, jadi karena di sini ditanyakan hanyalah besar torsi, jadi kita gak usah pusingin plus minusnya ya, karena yang kita mau itu hanya besarnya saja. Nah, oke, maka kita akan mendapati bahwa ini gayanya adalah sebesar 12 Newton ya. Dikali nanti dengan 2, dikali nanti dengan si jari-jarinya ya, yaitu 0,1. Nah, sehingga kita akan dapati nilainya adalah 2,4 Newton meter. Oke. Nah, kemudian yang B. Nah, tentukanlah besar percepatan sudut dari silinder ya. Nah, jadi di sini kita akan coba menganalisis dulu ya. Nah, tentunya ya si silinder ini ya nanti dia bisa berrotasi tanpa slip ya, tentu dengan adanya bantuan gaya gesek. Oke, nah sekarang kita mau tentuin dulu arah gaya geseknya itu ke mana ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini jadi kita analisis dulu ya. Torsi yang ini kan kita akan tinjaunya terhadap titik pusat masanya ini ya, terhadap titik O-nya. Nah, torsi yang dihasilkan oleh si gaya F ini sama dengan apa ya? Nah, torsi yang dihasilkan oleh gaya F ini itu nanti ada kita tinjau dari F sama MA dulu ya. Nah, besar percepatannya itu nanti adalah F sama dengan M kali A. Oke, nah sehingga kita akan dapati bahwa si percepatannya itu nanti adalah F per M ya. Nah, sedangkan dalam hal ini Oke ya. Nah, sekarang kita akan lanjut melihat si percepatan sudutnya ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini kan dia panjang lengannya ya. Nah, karena kita tinjaunya sekarang terhadap titik O, berarti itu nanti adalah R ya. Berarti kan kita tahu bahwa tau itu sama dengan I dikali nanti dengan alfa. Ya, berarti ini F dikali nanti dengan R itu akan sama dengan, nah I-nya di sini adalah setengah MR kuadrat. Ya, ini mungkin saya pakai M besar supaya nanti konsisten dengan apa yang diberikan di soal ya. Nah, ini coret ya. Nah, sehingga kita dapati si alfa R itu adalah apa ya? Nah, alfa R itu nanti adalah 2F per M ya. Nah, di sini F ini nanti akan membuat si bendanya berputar searah dengan jarum jam ya. Nah, oke, nah sekarang kalau kita cek dalam hal ini alfa R itu masih lebih besar daripada A-nya ya. Nah, sehingga dia belum memenuhi syarat dia supaya menggelinding tanpa selip. Supaya menggelinding tanpa selip kan nanti A itu akan sama dengan alfa kali R ya. Nah, berarti kita butuh satu gaya yang nanti menghasilkan, karena alfa R-nya lebih besar ya. Jadi kita butuh satu gaya yang nanti dia akan menghasilkan torsi yang melawan si alfanya ini ya. Nah, berarti kan kita butuh yang nanti alfanya ke sini.
Ya, nah yang menghasilkan torsinya nanti ke sini itu gaya yang kemana ya? Berarti itu nanti adalah si gaya yang ke kanan ini ya. Nah, inilah nanti si gaya geseknya. Oke. Nah, sehingga dalam hal ini kita bisa meninjau ya bahwa jadi karena gerak menggelinding kan dia terdiri dari dua komponen, ada translasi, ada rotasinya kan. Ya, berarti setelah translasi itu nanti adalah sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, maka kita akan dapati dalam hal ini F ya ditambah nanti dengan gaya gesek itu akan sama dengan M dikali nanti dengan A. Nah, ini belum bisa kita apa-apain, ya kita biarin dulu ya. Nah, secara rotasi maka sigma tau itu adalah I kali alfa. Nah, di sini kan sistem kita dia muternya searah jarum jam ya. Nah, kalau searah jarum jam berarti nilainya adalah negatif ya nanti ya. Nah, ini F ini menyebabkan si silinder muter apa? Searah jarum jam kan? Berarti negatif ya. F dikali nanti dengan R ya. Nah, kemudian di sini ya ada lagi si gaya geseknya ya. Nah, gaya geseknya menyebabkan benda berputar berlawanan arah jarum jam, berarti jadi positif. Oke ya. Nah, ini panjang lengannya adalah R. Nah, ini akan sama dengan, nah ini si alfanya dia muternya apa? Alfanya ini nanti dia muternya adalah searah jarum jam ya, berarti negatif ya. Nah, I-nya itu nanti adalah setengah M R kuadrat ya. Nah, karena di sini kita udah berbicara kondisi tanpa slip, maka alfa ini bisa langsung kita tuliskan dia menjadi A per R. Nah, ini nanti bisa kita coret ya. Kemudian ini minusnya saya tarik keluar ya, minus R. Ini akan jadi F min F geseknya. Ini akan sama dengan min setengah M R A ya. Nah, ini minus coret R coret ya. Nah, sehingga kita akan dapati F min F itu akan sama dengan setengah M dikali nanti dengan A. Ya. Nah, maka otomatis ya di sini karena nanti yang ditanya percepatan sudut ya, kita akan cari A-nya dulu ya. Nah, maka kalau ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2, dari persamaan 1 dan 2 tinggal kita eliminasi ya. Nah, ini F tambah F kecil sama dengan M besar A. Nah, F min F kecil sama dengan setengah M kecil A ya. Nah, yang kita eliminasi adalah si F kecilnya ini. Oke, yang kita eliminasi nanti ini adalah si F kecilnya ini ya. Nah, jadi karena F kecilnya ini kita belum tahu. Nah, kalau F besar kan kita sudah tahu kan ya. Ya, F besar itu adalah 12 Newton ya. Nah, berarti ini kalau kita jumlahin nanti dia jadinya adalah ini jadi habis dia jadinya 2F sama dengan 3/2 MA. Oke, ya. Maka di sini ya A itu nanti akan menjadi 4F/3M. Ya, tinggal ini kali ke sini, ini dibagi ke bawah. Ya, 4F/3M. Nah, dalam hal ini yang dia inginkan kan adalah si percepatan sudut ya. Nah, percepatan sudut ya berarti alfa itu adalah apa? Alfa itu tadi adalah A bagi nanti dengan R ya. Berarti ambil A ini bagikan saja dengan R. Jadinya adalah 4F/3MR. Nah, maka dalam hal ini kita akan mendapati bahwa nilai alfanya itu adalah 4 kali, nah F-nya apa? F-nya di sini adalah 12 per ini 3 kali, nah M-nya adalah 10 kilo. Nah, dikalikan nanti dengan si, nah jari-jarinya adalah 0,1. Nah, sehingga nanti ini akan didapati itu adalah 16 radian per second kuadrat. Oke ya, nah itu nanti adalah si besar percepatan sudutnya ya. Nah itu
solusi untuk yang soal ke B. Nah, yang ke C, tentukan arah dan besar gaya geseknya ya. Nah, kita tahu bahwa arah gaya geseknya dia mesti ke kanan ya, atau dia searah nanti dengan F. Nah, untuk besarnya gimana ya? Nah, untuk besarnya berarti kan kita hanya butuh cari si F kecil ini saja kan, ya. Nah, jadi kalau kita sudah, ya mungkin gampangnya ya udah langsung dari persamaan 1 dan 2 ini kita bukan jumlahin ya, tapi kita selisihkan saja. Oke ya, nah ini kita selisihkan saja ya. Nah, sehingga dapatnya apa? F min F habis, F min ini dia jadi 2F kecil ya. Sama dengan setengah MA ya. Nah, berarti F kecil ini adalah 1/4 MA ya. Nah, di sini A-nya apa? Nah, A-nya kan sebenarnya kita udah cari ya. Nah, ini tinggal kita masukin saja ya. 1/4 M dikali nanti dengan 4F per 3M. Oke ya. Nah, sehingga kita akan dapati ya. Nanti ini bisa kita coret, M bisa kita coret ya. Maka dapati nanti nilainya adalah sisa tinggal F per 3. Nah, F-nya di sini adalah 12 Newton ya. Bagikan nanti dengan 3. Ini saya tulis di bawah saja kali ya. Nah, F-nya adalah 12 Newton. Bagikan nanti dengan 3. Maka didapati bahwa si gaya geseknya itu adalah 4 Newton. Oke, ya. Nah, demikianlah pembahasan untuk yang soal nomor 2 ini. Ya, nah ini terkait tentang gerak menggelinding. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk yang soal nomor 3. Nah, dikatakan bahwa ada sebuah kotak bermassa 50 kilo berada di ujung kanan papan balok homogen yang memiliki panjang 5 meter ya. Berarti ini panjang totalnya adalah 5 meter. Dan massa 250 kilo. Terdapat 2 buah penyangga pada papan, yaitu penyangga A dan penyangga B. Nah, A berada pada jarak 0,5 meter dari ujung kiri papan, B berada pada 0,5 meter dari ujung kanan papan. Nah, sistem ini berada dalam kondisi setimbang. Nah, yang A, gambarkanlah gaya-gaya yang bekerja pada papan balok. Oke, nah ini saya akan copy si gambarnya dulu kali ya. Oke, nah di sini ya kita bisa melihat nanti ya ini panjangnya ini berarti otomatis kita udah tahu nih bahwa panjangnya adalah berapa. Ya, jadi kan total panjangnya ini adalah 5 meter ya, dibilang di soal ya. Oke, 5 meter ya. Nah, jadi kalau ini 0,5 kan berarti udah 1 meter nih. Ini sisanya tinggal 4 meter. Oke, nah ini nanti di tengah-tengah ya, karena dia kan homogen ya, berarti pusat massanya pasti akan ada di tengah-tengah. Oke, nah ini nanti akan ada apa? Oke, nah nanti ini akan ada gaya berat dari si baloknya, yaitu MB kali nanti dengan G. Ya, nah kemudian nanti ini akan ada gaya normalnya ya di titik A. Ya, kita sebut nanti NA. Nah, nanti ini akan ada gaya normalnya dari si titik B, kita sebut NB. Nah, kemudian nanti di sini ya, nah ini akan ada gaya normal dari si kotaknya itu ya. Nah, ini nanti adalah NK ya. Oke, nah NK yang tidak lain besarnya itu nanti adalah MK ya, massa kotak kalikan nanti dengan G. Oke ya, nah inilah nanti si diagram gayanya. Nah, kemudian yang B, nah tentukanlah besarnya gaya yang bekerja pada papan balok A oleh si penyangga A ya. Nah, berarti yang ditanyakan dalam hal ini itu adalah si NA-nya ini. Nah, untuk mendapati si NA-nya ini berarti kita butuh apa? Nah, jadi kita langsung tinjau sigma tau saja ya, karena sistem kan dalam keadaan setimbang nih. Ya, pasti sigma tau ya mau di titik manapun itu akan sama dengan 0.
Nah, supaya kita bisa mendapati NA, maka kita tinjau nanti sigma tau di titik B saja. Ya, karena kalau kita tinjau sigma tau di titik B kan berarti FB ini yang kita abaikan ya, si NB ini yang kita abaikan. Ya, sedangkan ya NA-nya nggak diabaikan ya. Oke. Nah, jadi kita pilih titik B saja ya. Nah, kalau kita pilih titik A kan yang NA ini yang nggak kita hitungkan ya. Nah, nanti kita dapati NB-nya ya, dan ya kita bukan mau mencari si NB-nya ini gitu. Ya. Nah, oke. Nah, sehingga ya sekarang kita bisa mendapati ya. Jadi ini karena porosnya di titik B sini ya. Nah, ini bayangin kita pegang pulpen jepit di sini. Ya. Nah, kalau saya berikan gaya NA, maka dia akan muternya gimana? Nah, ini pasti batangnya ini akan muter searah jarum jam ya. Jadi bernilai negatif. Berarti minus NA kali, nah panjang lengannya berapa? Panjang lengannya dari sini sampai ke sini itu adalah 4 meter. Oke. Ya. Nah, ini pusat masanya kita tahu kan dia terletak tepat di tengah-tengah ya. Berarti nanti ini adalah di 2,5 meter ya. Karena kan panjang total dari si papannya itu 5 meter ya. Nah, oke. Nah, MB ini menyebabkan papan muternya gimana? Muternya berlawanan arah jarum jam ya. Berarti nanti dia jadi positif. MB kali G kalikan. Nah, ini panjang lengannya apa? Ya, ini kan 2,5 nih ya. Oke, ini kan 2,5 ya. Nah, dikurangi nanti ini 0,5. Berarti ini totalnya ini adalah 2 meter. Ya, jadi kita tahu dari ini sampai ujung kan 2,5 nih. Sedangkan yang segini kan adalah 0,5 ya. Berarti kalau kita sampai titik B doang, yaitu hanyalah 2 meter. Nah, kemudian nanti si NK-nya ini bagaimana ya? Nah, si NK-nya ini ya, nih. Jadi bayangin kita jepit di sini, habis itu kita berikan gaya di sebelah kanannya ya. Nah, maka si papannya ini tentu dia akan berputar searah jarum jam ya. Nah, berarti jadi minus juga ya, MK kali G. Nah, ini panjang lengannya berapa? Ya, panjang lengannya hanyalah 0,5 saja. Ya. Berarti kali 0,5. Sama dengan 0 ya. Nah, tujuan kita di sini adalah mau mencari si NA-nya berarti ya. Nah, berarti kita akan dapati ya. Nah, ini kita pindah ke ruas kanan, dia jadinya adalah 4NA. Ini akan sama dengan ya. Ini G-nya saya tarik keluar, dia jadi 2MB kurangi 0,5 MK kali nanti dengan G ya. Nah, berarti gaya di titik A-nya itu akan menjadi 2MB kurangi 0,5 MK bagikan nanti dengan 4G. Ya, nah tinggal masukin saja massa baloknya berapa? Massa baloknya adalah 250 ya. Berarti ini 2 kali 250 kurangi nanti ini 0,5 kali. Nah, massa kotaknya berapa? Nah, massa kotaknya adalah 50. Oke, ya. Nanti ini adalah 50 bagikan nanti dengan 4 kali G-nya adalah 10 ya. Nah, sehingga sehingga kita akan mendapati ya nilainya itu nanti ada di 1187,5 Newton. Oke ya, 1187,5 Newton ya. Nah, itulah gaya yang gaya yang di A ini ya. Oke. Nah, kemudian yang ke C. Oke. Nah, jika pada titik C ditempatkan sebuah beban, hitunglah berat maksimum beban yang diperbolehkan agar sistem tetap berada dalam kondisi setimbang ya. Nah, jadi untuk yang kasus ini ya, nah sekarang kita taruh satu beban lagi di titik C ini ya dengan massa yang kita belum tahu. Oke, ya. Nah, ini nanti akan ada M. Ya, ini ya kita sebut M saja kali ya. M dikali nanti dengan G ya.
tahu nanti ini adalah gaya normal dari si bendanya ini ya. Oke, bentar saya gambar ulang. Ini N-nya itu nanti adalah M kali G ya. Nah, jadi kalau kita berbicara ya, ini kan ditanya berat maksimum diperbolehkan agar sistem dalam keadaan setimbang kan. Kalau terlalu berat pasti nanti ini si papannya akan kebalik ya. Nah, pada saat papannya tepat akan terbalik, pasti dia tidak lagi si titik B ini dia tidak lagi menyentuh ini kan ya, tidak lagi menyentuh si titik ini ya. Nah, dia jadi NB-nya akan sama dengan 0 ya. Nah, jadi kita langsung nanti tinjau sigma tau di titik A saja. Nah, kita bisa tuliskan pada saat pada saat papan mulai akan terbalik gitu ya. Ya, ini pada saat papan mulai akan terbalik ya. Nah, kita tahu bahwa nanti si gaya normal ya. Nah, jadi dia cuma tepat dia cuma menyentuh saja ya si titik B-nya ini ya, nggak benar-benar tekan lagi. Nah, berarti si NB-nya itu nanti akan sama dengan 0. Ya, nah NB-nya itu nanti akan sama dengan 0 ya. Nah, sehingga ya udah kita tinjaunya sigma tau di mana? Jangan di titik B, di titik A saja ya. Nah, ini masih dalam keadaan seimbang, berarti dia mesti sama dengan 0. Nah, kenapa di titik A saja, jangan di titik B ya? Nah, kalau kita tinjau di titik B kan NB nanti kita abaikan nih. Ya, NB kita yang enggak kita hitung ya, NA-nya kita hitung ya. Nah, NA kan kita nggak tahu nilainya. Ya, nah jadinya kita masih ada variabel yang tidak kita ketahui gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita tinjau di titik A, maka NB-nya ini udah pasti sama dengan 0. Berarti kita tinggal hanya satu variabel saja yang tidak diketahui. Sedangkan kalau kita tinjau di titik B, ada dua variabel. Ya. Nah, jadi lebih enak kita akan tinjau nanti di titik A. Nah, sekarang bayangin ya, ini pulpennya kita pegang di sini ya, kita jepit di sini. Nah, kalau saya berikan gaya MG ini, maka batangnya akan muter gimana? Ya, batangnya pasti akan muter berlawanan arah jarum jam kan ya. Ya, maka nanti dia jadi positif ya, yaitu positif MG kali panjang lengannya 0,5 ya. Nah, habis itu si massa baloknya ini, papannya ini ya. Nah, ini jadi bayangkan kita jepit di sini ya, kalau kita berikan gaya nanti dia akan muter gimana? Searah jarum jam ya. Nah, searah jarum jam berarti dia akan jadi negatif. Massa balok kali G. Nah, ini panjang lengannya berapa? Panjang lengan itu kan jarak dari sini ke sini kan? Ya, ini 2,5 meter, ini 0,5, berarti ini adalah 2 meter. Oke. Nah, kalau NB di sini udah 0, jadi nggak perlu kita tinjau lagi. Nah, sisa tinggal yang MKG ini ya. MKG ini menyebabkan batang muter ya. Nah, sama ya, dia akan muter searah jarum jam ya. Berarti nanti dia juga negatif. Nah, panjang lengannya berapa? Panjang lengannya berarti jarak dari sini ke sini kan? Ya, ini ke sini 0,5, ini ke sini 4 ya, berarti 4,5. Nah, sehingga ini sama-sama punya G, jadi kita bisa coretkan aja ya semuanya ya. Nah, nanti ini dia jadi setengah M, itu akan sama dengan 2 MB ditambahkan ya, nanti ini 4,5 MK. Nah, sehingga kalau semuanya kita kalikan nanti dengan 2 ya, maka dapati M-nya itu nanti adalah 4 MB tambah nanti dengan 9 M kotak ya. Nah, yang mana nanti di sini ya si MB-nya itu ya, massa baloknya itu kita sudah tahu itu adalah ya, massa baloknya itu kan ini ya 250 ya, massa papannya ya, papan balok di 4 kali 250 ditambah ini 9 kali massa kotaknya ya. Massa kotaknya adalah 50.
Oke, nah sehingga kita akan dapati bahwa nanti ini jadinya adalah 1450 kilogram ya. Nah, yang ditanyakan di sini itu adalah berat maksimumnya ya. Nah, berarti berat maksimumnya ya. Ya, jadi berat maksimumnya. Nah, tinggal ambil ya ini kan massa maksimumnya nih. Nah, tinggal kita kali dengan gravitasi ya. Jadi M dikali dengan G saja. Yaitu 1450 kalikan nanti dengan 10. Dapati 14.500 Newton. Oke, nah itulah berat maksimum yang diizinkan ya. Nah, ini pada saat nanti supaya sistem masih dalam keadaan setimbang atau dia tidak terbalik. Oke, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, demikian ini adalah pembahasan untuk yang soal nomor 3 terkait dengan prinsip kesetimbangan. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan kita di soal nomor 4. Nah, di sini dikatakan ada sebuah rusuk homogen dengan massa jenis 600 kg per meter pangkat 3 ya. Dan panjang rusuk H itu terapung pada permukaan minyak yang memiliki massa jenis 900 kg per meter pangkat 3. Nah, setelah kubus berada dalam keadaan setimbang, dapat diamati bahwa sebagian kubus dengan tinggi H tercelup dalam minyak seperti pada gambar ya. Nah, diketahui permukaan minyak berada pada ketinggian 20 cm ya. Nah, ini nanti 20 cm dari dasar wadah. Tekanan atmosfer bernilai P atm yaitu 1,01 kali 10 pangkat 5. Hitunglah tekanan absolut di suatu titik pada dasar wadah. Berarti di sini yang diinginkan adalah tekanan di dasar wadah ya, kita sebut sebagai A misalkan. Nah, kita bisa menuliskan bahwa P di A di sini itu sama dengan apa? Nah, ini kan wadah terbuka ya. Nah, wadah terbuka pasti akan ada tekanan atmosfernya. Kemudian di sini ya. Nah, ini ada minyak kan ya. Nah, minyak itu ingat ya, dia adalah fluida ya. Nah, sehingga pasti akan ada tekanan hidrostatiknya, yaitu rho minyak kali G kalikan nanti dengan kedalamannya itu adalah Z. Sehingga kita bisa dapati P-nya itu adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah nanti ini. Nah, rho minyaknya apa ya? Nah, rho minyaknya itu adalah 900. Oke, G-nya adalah 10 ya. Dan Z-nya ini 20 cm ya. Nah, kita ubah ke dalam meter, yaitu menjadi 0,2. Nah, sehingga bisa kita tuliskan nanti dia jadi 101 ya, 11000 ditambah nanti dengan 1800. Nah, ini kalau kita jumlahkan, maka nanti dia akan menjadi 102.800 Pascal jadinya ya. Oke, ya. Nah, itulah nanti tekanan tekanan total nanti di dasar wadahnya ya. Nah. Oke, nah itu yang pertama. Nah, yang A ya. Nah, kemudian yang B, hitunglah tinggi bagian kubus yang tercelup ini. Nah, jadi di sini kita bisa dapati apa? Oke, nah kalau kita mau mencari tinggi kubus yang tercelup, maka kita bisa lihat bahwa sistem ini pasti dia akan ada apa? Ya, ini kalau kita tinjau gayanya pasti nanti dia akan ada gaya beratnya. Ya, nah ini akan ada gaya beratnya. Nah, kemudian benda ini kan kita masukin ke dalam fluida ya. Nah, kalau kita masukin ke dalam fluida, maka dia juga nanti akan ada apa? Dia juga nanti akan ada gaya apungnya. Yang nanti kita sebut dia sebagai FA. Oke ya, gaya apungnya yang nanti kita sebut sebagai gaya Archimedesnya ya. Nah, berarti di sini sistem kan berada dalam keadaan yang setimbang. Maka kita bisa tuliskan bahwa sigma Fy itu akan sama dengan 0. Artinya total gaya ke atas sama dengan total gaya ke bawah. Berarti Fa di sini akan sama dengan Mg.
Oke. Nah, FA-nya itu apa ya? Gaya apungnya itu berarti adalah rho fluidanya yang dalam hal ini minyak kali volume benda yang tercelup. Oke, kalikan nanti dengan G. Nah, ini M di sini ya, karena di sini kan kita nggak tahu nilai massa kubusnya berapa kan. Yang diketahui adalah massa jenis dari si kubusnya ini. Ya, nah jadi oleh karena itu massa kita bisa tuliskan dia sebagai rho kubus ya, kalikan nanti dengan volume kubus secara keseluruhan. Nah, ini G bisa kita coret ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Nah, kalau kita bayangin si balok ini ya. Oke, ini si balok ini kalau kita gambarin. Nah, ini yang tercelup itu kan berarti nanti dia sampai katakan nanti segini gitu ya. Oke, nah ini nanti yang dia bagian yang tercelup. Ya, nah maka kalau kita bisa hitung nanti ini kan luas alasnya adalah apa? Ya, luas alasnya ya sisi kali sisi kan, tinggal nanti dikali dengan ketinggiannya ya. Yang ini adalah H kecil. Oke, ya, sedangkan nanti yang keseluruhannya itu nanti adalah H besar. Oke, nah sehingga kita bisa tuliskan nanti ini rho minyak kali, nah volume tercelup itu berarti adalah luas alas. Oke, luas alasnya ini kali nanti dengan si ketinggiannya ini, yaitu H kecil. Nah, luas alasnya ini kita tuliskan saja dia sebagai A ya. Oke, kita tuliskan saja sebagai A dikalikan nanti dengan apa? Dikalikan nanti dengan si ketinggiannya itu adalah H kecil. Nah, ini akan sama dengan, nah ini rho kubus ini ya, biarin. Nah, ini volume kubus secara keseluruhan itu adalah apa? Luas alas kali dengan H besar. Nah, di sini bisa kita coret A-nya sehingga kita akan dapati bahwa ketinggian kubus yang tercelup itu adalah ya, ini rho H kecil ya, itu adalah rho kubus bagi nanti dengan rho minyak kali nanti dengan si H besar ya. Nah, sehingga tinggal kita masukin si nilai-nilainya, yaitu rho kubus dalam hal ini adalah 600. Oke, sedangkan rho minyaknya adalah 900. Kalikan nanti dengan si ketinggiannya ini adalah apa ya? Nah, H-nya ini itu adalah 6 cm. Oke ya, nah H-nya itu nanti adalah 6 cm ya. Nah, sehingga kita dapati di sini ya, jadinya kan 2/3 kali 6 itu adalah 4 cm. Oke, nah itu adalah ketinggian tinggi bagian kubus yang tercelup. Oke, ya. Nah, itu jawaban untuk yang B. Nah, untuk yang C, tinjau situasi lain, kubus didorong ke bawah ya hingga seluruh bagian tercelup dalam minyak. Kemudian dilepas sehingga bergerak kembali menuju ke permukaan. Hitung besar percepatan kubus setelah dilepas. Nah, berarti pada kasus ini ya, nah ini keseluruhannya itu kita udah celupkan dia ke dalam air. Oke ya, ini sama seperti kasus dimana kalau kita punya gayung kita balik habis itu masukin kita tekan dia ke dalam ya. Nah, pasti nanti si gayungnya itu dia akan kelempar ke atas ya. Nah, kenapa bisa demikian ya? Nah, ini kan dia sudah tercelup semuanya ya. Nah, berarti di sini dia akan ada gaya berat dan juga nanti ini akan ada gaya angkat ke atasnya. Ya, nah coba di sini gaya angkat ke atasnya pasti akan lebih besar ketimbang nanti si MG-nya ini. Akibatnya apa? Akibatnya ya berarti sigma FY-nya itu tidak lagi sama dengan 0. Oke ya. Nah, ya jadi si sigma FY-nya itu dia tidak lagi nanti sama dengan 0 ya. Nah, melainkan nanti sigma FY-nya itu akan sama dengan M dikali nanti dengan A.
Oke, nah berarti ini ambil gaya ke atas kurangi nanti gaya ke bawah ya, sama dengan M kali A ya. Jadi ini adalah gaya apung kurangi nanti dengan MG itu akan sama dengan M dikali nanti dengan A. Nah, oke. Nah, di sini ya berarti karena yang kita mau cari adalah si besar percepatannya ya. Nah, ini tinggal kita ubah dia jadi apa? Gaya apung itu rho minyak kali volume kubus ya. Di sini dia udah keceluk semuanya ya. Tidak lagi sebagian ya. Nah, kali volume kubus kali G kurangi nanti ini adalah rho kubus kali volume kubus kali G sama dengan ini massa itu rho kubus kali volume kubus kali A. Nah, sama-sama punya volume kubus, kita bisa coret semuanya. Kemudian di sini kita bagikan semua dengan rho K-nya ya, sehingga dapatnya apa? Rho M per rho K dikurangi nanti dengan 1 ya, G-nya nanti kita tarik keluar saja. Nah, sehingga kita akan dapati rho minyaknya adalah 900, rho kubusnya adalah 600 ya, kurangi nanti dengan 1 kali G-nya adalah 10. Sehingga dapati itu nanti adalah 5 meter per second kuadrat. Oke, ya. Nah, itulah nanti si percepatan kubusnya ya, percepatan dia bergerak ke atas nantinya. Oke, ya. Nah, demikian ini pembahasan untuk yang soal nomor 4 ya, terkait tentang sifat-sifat dari si fluida statis. Nah, kita lanjut ke soal yang kelima ya. Nah, dikatakan ada sebuah gelombang tali Ix, T memiliki persamaan ini ya, Ix, T, Ym cos 2πx min 6πt merambat menuju ujung tali yang terikat. Oke ya, nanti ini ujung terikat ya. Ini satu informasi penting. Nah, sehingga terbentuk gelombang pantul. Kedua gelombang kemudian bersuperposisi menghasilkan gelombang berdiri. Satuan X adalah meter dan T adalah second. Sedangkan rapat massa persatuan panjang adalah 0,5. Berarti mu-nya ini nanti adalah 0,5 gram per meter. Atau ya kita boleh tulis dia sebagai 0,5 kali 10 pangkat min 3 ya. Atau 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, oke, nah ini ya. Oke, yang A, tentukanlah panjang gelombang dan juga periode tali ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya persamaan gelombang seperti ini, oke, nah kita tahu bahwa persamaan umum gelombang itu bagaimana ya? Persamaan umum gelombang itu bentuknya nanti adalah Y, X, T itu nanti bisa Ym cos ini Kx plus minus omega T tambah nanti dengan fase awal ya. Nah, ini plus minus ini ya, kalau dia berlainan tanda berarti gelombang merambat ke sumbu positif ya. Kalau dia tandanya sama berarti nanti dia merambat ke yang sumbu negatif ya. Nah, ini kalau kita perhatikan temannya si X ya, atau konstantanya si X itu berarti adalah K ya. Berarti ini adalah K-nya. Sedangkan yang ini nanti adalah omega. Berarti kita tahu bahwa K-nya itu akan bernilai 2pi ya, satunya per meter. Oke, sedangkan omeganya dia bernilai 6pi radian per detik. Ya, nah sehingga kita akan dapati K ini adalah apa? 2pi per lambda ya, sama dengan 2pi. Maka lambda ini akan menjadi 1 meter ya. Ini kan tinggal kita coret. Oke. Nah, kemudian ini kalau ditanya panjang gelombang berarti udah dapat. Yang satunya lagi periode tali. Nah, kalau periode berarti omega itu adalah 2pi per T sama dengan 6pi. Berarti ini bisa kita coret jadi 3. Maka T-nya itu nanti adalah 1/3 detik. Ya, nah itu nanti si periodenya. Oke, nah ini untuk yang A. Nah, untuk yang B, gaya tegangan talinya ya. Berarti untuk gaya tegangan tali
kita cari terlebih dahulu si cepat lambatnya. Cepat lambat itu adalah apa? Ya, kita boleh lambda F, boleh lambda per T, atau boleh omega per K. Ya, langsung saja pakai omega per K. Di sini omeganya 6pi, K-nya adalah 2pi. Dapat ini 3 meter per second. Ya. Nah, kemudian untuk gaya tegangan tali ya. Nah, kita tahu bahwa cepat lambat itu juga sama dengan apa? Khusus pada tali itu nanti adalah gaya tegangan tali bagi dengan rapat masanya. Sehingga kita bisa dapati gaya tegangan tali itu akan sama dengan rapat massa kali nanti dengan kecepatan lambat kuadrat. Ya, jadi ini dikuadratkan kedua ruas, ini kali ke sini. Nah, sehingga kita akan mendapati di sini rapat massanya apa? Rapat massanya tadi adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Oke. 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, dikalikan nanti dengan cepat lambatnya adalah 3 ya. Jadi kali dengan 3 kuadrat. Sehingga kita akan mendapati nilainya adalah 4,5 kali nanti dengan 10 pangkat min 3 ya, Newton. Oke, nah itulah nanti si gaya tegangan talinya. Ya, nah kemudian yang ke C. Fungsi gelombang berdiri dan amplitudonya ketika di X sama dengan 1 meter. Nyatakan nanti dia dalam YM. Nah, kita tahu bahwa dalam hal ini kan dia gelombang datangnya itu adalah apa? Ya, nah gelombang datangnya ya ini ya. Oke, ini adalah gelombang datangnya. Kemudian gelombang pantulnya. Oke. Nah, karena di sini kita berbicara ujung terikat, maka kalau di ujung terikat nanti akan ada terjadi pembalikan fasa. Oke, ya. Jadi kalau kita bisa nanti di ujung terikat ya, nanti itu akan terjadi yang namanya pembalikan fasa. Oke. Nah, sehingga ya kalau ada pembalikan fasa di sini ya, nah maka gelombang pantulnya itu dia akan menjadi minus YM ya cos 2px ya. Nah, karena ini dipantulin berarti tanda K sama omeganya mesti sama ya. Dia kan pasti yang namanya dipantulin ya. Kalau yang tadi dia bergerak ke sumbu X positif, dipantulin pasti nanti ke sumbu X yang negatif. Oke, ya. Nah, jadi dia jadi Kx tambah 6pt ya. Jadi tandanya masih sama ya. Itu yang nanti membuat dia gelombangnya bergerak ke arah sumbu X negatif. Nah, sehingga kita bisa tuliskan gelombang hasil superposisinya itu adalah gelombang datang ditambah nanti dengan gelombang pantul. Oke, ya. Nah, yang mana di sini karena sama-sama, jadi kan tinggal ini ditambahkan nanti dengan yang ini ya. Nah, karena sama-sama punya YM, jadi saya langsung tarik keluar saja si YM-nya. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah cos 2px min 6pt dikurangi nanti dengan cos 2px tambah nanti dengan 6pt. Nah, cos kurang cos apa? Ya, kita tahu bahwa dari identitas ya bahwa cos A min cos B itu nanti akan sama dengan minus 2 sin A tambah B per 2 cos A minus B per 2. Oke ya, nah inilah identitas untuk yang apa ya, cos dikurangi nanti dengan cos. Nah, sehingga nanti ini bisa kita tuliskan dia jadi, nah ini cos kurang cos ya, jadi kan dia jadi min 2 ya. Nah, ini nanti dia jadi min 2 YM. Nah, sin A tambah B per 2 berarti sin dari, nah 2px tambah 2px bagi 2. Berarti jadinya 2px ya. Min 6pt tambah 6pt bagi 2 ya. Jadinya habis. Kemudian cos ya. Nah, ini A min B berarti 2px min 2px bagi 2 habis.
min 6 pi T kurang 6 pi T bagi 2 berarti dia jadi sorry, ini bukan sin cos ya, harusnya sin, sorry. Oke. Ya, ini harusnya nanti identitasnya itu adalah min 2 sin ya. Oke. Nah, berarti nanti ini adalah sin dari minus 6 pi T. Ya. Nah, kita tahu bahwa sin min 6 pi T kan sama dengan min sin 6 pi T kan. Nah, berarti ini min ketemu min nanti dia jadi habis. Dia jadinya adalah 2 kali YM sin 2 pi X ya, sin 6 pi T. Oke ya. Nah, ini adalah si hasil dari gelombang superposisinya ya, atau gelombang berdirinya. Nah, si dari gelombang berdiri itu kita bisa lihat nanti si Kx sama omeganya itu jadi terpisah ya. Nah, di mana suku yang depan ini, nah inilah yang nanti akan menunjukkan si amplitudonya. Nah, jadi sekarang si amplitudonya itu ya di masing-masing X itu sudah tidak lagi sama ya, udah berbeda-beda di setiap X-nya. Nah, jadi kita bisa tuliskan bahwa AX kita di sini nanti adalah 2YM sin 2 pi X. Nah, kemudian di sini kan yang kita inginkan adalah ketika X-nya 1 meter. Berarti masukin saja di sini X-nya adalah 1. Sehingga nanti ini kita akan dapati 2YM kalikan sin ya, masukin X-nya 1 dia jadi 2 pi. Nah, sin 2 pi apa? Sin 2 pi itu kan sama seperti sin 0 ya. Oke ya, sin 2pi itu kan sin 2pi sama dengan sin 0 itu adalah 0, sehingga kita dapati A ketika X-nya 1 itu nanti adalah 0. Oke ya, nah itulah amplitudo ketika nanti si X-nya sama dengan 1 meter. Oke ya, nah demikianlah ini pembahasan untuk yang soal nomor 5 terkait nanti dengan si superposisi gelombang ya. Dan ini juga soal terakhir yang kita bahas pada persoalan UAS Fisika 1 ya, 2024 dan 2025. Oke. Nah, di sini ya. Nah, ini saya ingatkan kembali untuk Anda nanti coba menghitung kembali semuanya ya, karena saya juga ada kemungkinan bisa salah dalam menghitungnya ya. Nah, namun setelah konsep itu saya selalu berusaha untuk tidak menyampaikan konsep yang salah ya. Oke. Nah, demikian seri pembahasan untuk yang kali ini, dan sampai jumpa nanti di seri pembahasan yang lainnya.